Oke, di sesi ini kita akan membahas mengenai bagaimana seorang marketer dalam perusahaan itu membangun brand yang strong, membangun brand yang kuat. Nah, dimulai dari istilah dalam pemasaran yang disebut sebagai STP, segmentasi, target, dan positioning. Nah, ketika kita lihat segmentasi, segmentasi itu apa? Segmentasi itu mengelompokkan, upaya mengelompokkan konsumen ke dalam kelompok tertentu. Terserah, kita mau kelompokkan dalam umurnya juga bisa, kita kelompokkan berdasarkan pendapatan juga bisa, berdasarkan lokasi juga boleh, ya, demografi atau psikografi. Kita kelompokkan berdasarkan minatnya, kita kelompokkan berdasarkan motivasinya, kita kelompokkan berdasarkan preferensinya dan sebagainya, ya. Intinya kalau segmentasi itu adalah pengelompokan, ya, upaya dari marketer untuk mengelompokkan. Setelah dikelompokkan, ya, ini ada kelompok yang ini, kelompok ini, misalkan umur tadi, ya, ada yang umur sekian sampai sekian, ada umur yang sekian sampai sekian. Kemudian setelah dikelompokkan dipilih, ya, targeting, ya, bagaimana ditarget mana yang akan saya layani, ya, bisa targetnya 1, ya, bisa targetnya 2, atau semua ditarget juga bisa, ya, terserah dari perusahaan itu mau target spesial atau semuanya. Misalkan kalau yang 1 fokus, kalau misalkan mau otomotif, ya, dengan segmentasi tingkat pendapatan tentunya Ferrari, Lambo gitu, ya, itu akan mentarget satu segmen tertentu. Tapi kalau kita lihat Toyota, ya, dari mulai mobil yang low cost gitu, ya, dengan harga yang paling murah sampai yang paling mahal pun dia ada gitu, ya, sampai Toyota Supra dan sebagainya. Sehingga bisa jadi perusahaan itu mentargetkan satu niche market, bisa juga semuanya dia punya produk untuk masing-masing target. Nah, setelah itu positioning itu menempatkan diri kita dibanding yang lain, ya. Ini segmentasi ada divide marketing berdasarkan grup tertentu, ya. Kemudian target itu memilih determinan grup atau segmen mana yang akan kita jadikan fokus usaha kita untuk mendapatkannya gitu. Dan positioning adalah meng-create posisi kita dibandingkan yang lain, ya. Nah, ini dalam hal memposisikan diri ini dalam hal kita memposisikan diri ini, kita muncullah istilah brand, ya. Muncullah istilah merek. Karena merek itu adalah suatu entity yang bisa membedakan produk jasa kita dibanding dengan produk jasa orang lain gitu, ya. Nah, ini diulangin, ya. Market segmentasi kalau berdasarkan geografi, ya, misalkan market country tertentu, ini market Indonesia, ini market India, ini market Amerika gitu, ya. Atau kota tertentu, ini Solo, Jogja dan sebagainya. Atau density, kepadatan penduduk. Ini ada yang kalau di Jawa kepadatannya seperti ini, Kalimantan kepadatannya seperti ini. Nah, kita membagi konsumen pada berdasarkan density atau bahasa atau climate, apapun itu yang menyangkut geografi, boleh. Misalkan climate, ya, tentunya produk-produk seperti North Face, ya, Timberland gitu sangat cocok target marketnya geografis dengan mengambil climate, ya, di salju dan sebagainya. Tapi kalau di Indonesia, ya, tentunya beda iklim, ya. Nah, kemudian demografi bisa umur, gender, income, pendapatan, pendidikan,
status sosial, ya, dan sebagainya. Nah, ini yang psikografi itu lifestyle ya. Misalkan kopi ini dijual ke segmen lifestyle apa gitu. Apakah lifestyle-nya itu ngopi sambil nggarap tugas misalkan ya, mengerjakan tugas, atau orang yang memang lifestyle hidupnya itu kopi untuk morning coffee, sekedar minum one shot, double shot, espresso dan untuk kerja gitu ya. Tentunya akan berbeda. Ya. Kalau kita lihat di sekitar kita mungkin banyak coffee shop yang menyediakan colokan, menyediakan wifi dan sebagainya, karena memang dia mentargetkan customer yang lifestyle-nya seperti itu. Tapi ada pula yang coffee shop yang hanya kecil gitu, tapi dia strong di espressonya dan targetnya memang lifestyle di konsumen dia itu sekedar datang minum kopi untuk single shot, untuk espresso, dan segera pergi bekerja gitu. Jadi perbedaan target yang dipilih dari segmen tadi akan mempengaruhi taktik, mempengaruhi marketing strategi dari perusahaan. Personality, value, attitudes, itu juga psikografi. Attitude terhadap sikap terhadap mobil listrik misalkan. Nah, itu akan menjadi target pilihan katakanlah Tesla ya, atau yang sekarang sudah mulai muncul banyak motor-motor listrik ya. Nah, dia mau mentarget sikap seperti apa? Nah, tentunya dia akan memilih untuk sikap-sikap yang openness ya, lebih bersifat calon konsumen yang open, yang mau untuk mencoba, mau untuk merubah ya, memiliki sikap untuk merubah gaya hidup yang dari bahan bakar fosil ya, yang tidak terbarukan menjadi bahan bakar yang terbarukan ya. Sehingga ketika nanti membuat marketing pamflet dan sebagainya, tentunya kalimat-kalimat cinta lingkungan, kalimat-kalimat peduli bumi itu akan menjadi narasi yang dibangun, karena tahu yang dipilih secara berdasarkan segmen psikografik attitude itu mereka yang akan ke sana. Atau misalkan kita lihat juga body shop ya, the body shop. Bagaimana dia memilih segmen yang peduli terhadap bahan-bahan yang tidak merusak, tidak mencederai atau tidak menggunakan animal sebagai trialnya gitu ya. Dan itu akan dikampanyekan. Itulah yang dijadikan communication toolsnya di body shop gitu ya. Nah, dia peduli ke sisi kepedulian terhadap animal itu ditonjolkan karena dia tahu attitude dari calon konsumen yang peduli terhadap tidak harm animal ya, tidak menyakiti animal itu marketnya ada gitu. Dan dia pilih itu ya. Kemudian segmen berdasarkan behavior atau perilaku ya. Bagaimana dia menggunakan, bagaimana dia membeli, itu kadang diamati. Oleh karena itu ketika kita di dunia digital ya, behavior kita itu terbaca semua. Apa yang kita tonton, berapa menit yang kita tonton, apa yang kita like, apa yang kita komen, bagaimana suatu data itu dikumpulkan dari aplikasi itu dan dipelajari behavior kita ya. Bagaimana cara kita, bahkan kapan belinya, memutuskan untuk membeli itu di jam berapa, siang, pagi, malam, terus setiap apa membeli itu dipelajari semua. Jadi nggak heran ketika seperti TikTok Shop, Tokopedia, Bukalapak dan sebagainya ada data yang bisa memberikan segmen-segmen tertentu gitu ya. Data itu sangat penting untuk kita mentarget mana yang kita pilih ya. Nah, marketing target
bagaimana kita mentarget itu bisa mass ya, bisa mass apapun kita target ya. Undifferentiation, tidak diferensiasi, semua kita target. Atau di sampingnya ini segmented ya, segmented itu target market yang mana yang mau kita ambil, atau lebih ke konsentrasi ke satu market atau disebut niche market ya. Sering kita dengar niche market itu apa? Nah, niche market itu mengkonsentrasi di niche itu doang ya. Sekarang juga banyak micro marketing ya, lokal ya. Makanya nggak heran ketika ada produk-produk tertentu, produk level nasional, tetapi cari micro influencer gitu ya, karena dia akan masuk ke lokal marketing atau di spesifik area tertentu ya. Misalkan kita mau dari perusahaan itu penjualan yang jelek di kota ini, di kota tertentu misalkan ya. Nah itu kan ngapain perusahaan mau keluar iklan besar yang skala nasional, kan itu tidak efektif. Nah makanya dipilih local marketer yang bisa mempengaruhi di lokasi kota itu apa gitu. Atau bahkan sekarang individu ya, sekarang sudah ke individu ya. Jadi lebih ke saudaranya, temannya yang bisa mempengaruhi oleh satu orang. Karena ketika satu orang membeli dan dia menjadi orang yang mempromosikan juga, nah itu akan lebih mudah ya. Misalkan di sini contohnya affiliate ya. Affiliate itu individual marketing yang bebas, dia mempromosikan produk dari suatu brand, dari suatu perusahaan secara bebas. Nah, ini ke kanan itu semakin targetnya semakin narrow, semakin semakin sempit ya. Kalau ke kiri semakin luas gitu. Apakah boleh semakin luas? Ya boleh. Atau bolehkah semakin mengerucut ke orang tertentu? Ya boleh gitu. Tinggal bagaimana produk kita itu mau di-deliver ke siapa gitu. Mau susu yang seluruh usia juga bisa. Di niche market tertentu juga, misalkan boleh-boleh aja kan diabetasol memilih target market gold ya, umur sekian ya, dia mengeluarkan itu. Atau di kasus tertentu yang umur sekian tetapi dia memiliki gangguan pencernaan misalkan, ya bisa-bisa aja semakin kecil. Nah tentunya kalau semakin kecil berarti produknya juga semakin customized, semakin limited gitu. Kalau semakin besar berarti tentunya akan semakin industrial gitu ya, produksi massa. Nah, dalam hal branding itu kita mengenal dua istilah ini ya, POP dan POD. Kalau POP itu point of parity, kalau POD point of difference. Kita akan lebih menang ya, kalau point of parity itu kita lebih unggul hal apa dibanding dengan merek lain. Tapi kalau POD kita bedanya apa ya dibanding dengan brand lain ya. Jadi kita mau unggul atau mau beda. Nah ini juga karena marketing adalah art and science, maka ini butuh art yang dalam ya. Nah misalkan ini Zara ya, high price, kualitinya so-so ya, tengah. Tapi ketika kita Rob atau Tommy ya, itu kualitasnya juga tinggi, harganya pun juga tinggi. Tapi kalau kita lihat H&M ya, low price ya, kita nggak bisa pungkiri kualitinya juga nggak sebagus merek lain gitu. Jadi kita mau bangun brand kita di mana ini, yang kualitasnya seperti apa, harganya seperti apa. Contoh lagi di otomotif ya, kita lihat Mercy, BMW, tentunya harganya juga ya cukup mahal dibanding dengan yang lain. Walaupun secara kualitas juga memang bagus ya. Tapi situ ada Datsun, Wuling. Apakah Datsun jelek? Ya tentu tidak, karena dia melihat di segmen itu ada banyak yang beli gitu ya. Apakah Toyota jelek? Apakah
Mercy lebih bagus daripada Datsun? Apakah Wuling lebih jelek daripada Mazda? No, ya. Karena ini berdasarkan target mereka masing-masing, ya. Kalau tidak ada yang memenuhi target, itu lebih enak gitu. Artinya target konsumen mana yang belum terpenuhi, ya. Oh berarti ini yang kualitasnya rendah, harganya mahal, jelas nggak ada yang mau gitu ya. Atau kualitasnya bagus, harganya rendah, nggak mau juga, tapi ya harganya so-so, misalnya kayak Toyota, kualitasnya cukup bagus, harganya pun juga cukup terjangkau gitu ya. Ya, jadi di posisi mana brand kita bisa kita bangun, ya. Apakah lebih mahal, lebih berkualitas? Harusnya ya, lebih murah tentunya kualitasnya akan berkurang gitu. Oke, temuan hari ini kita lanjut ke sesi berikutnya. Assalamualaikum.